Shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat menikmati tahun baru dan selamat menikmati hadirat Tuhan di tahun 2025. Saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus menikmati tahun 2025. Berarti Tuhan punya rencana yang indah yang harus dilakukan bagi kemuliaannya. Enggak pandang itu tua atau muda, semua Tuhan punya rencana yang sama. Ya. Jadi mari kita bersama-sama menikmati tahun baru 2025 dengan mengawali mengucap syukur kepada Tuhan, melangkah di dalam nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaannya. Ya. Dan kita bersyukur di awal tahun 2025 ini kita awali dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita menikmati hadirat-Nya karena Dialah yang memiliki hidup kita. Kenapa kita menikmati bersama Tuhan di awal tahun ini? Karena Dialah yang punya jalan kebenaran dan hidup. Kita perlu mengawali bersama Dia untuk melakukan rencananya. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah awal di tahun baru 2025. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Lewat kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati hidup di tahun 2025. Kami percaya Tuhan, setiap detik nafas kehidupan kami di tahun baru ini, Engkau punya rencana yang indah yang akan Tuhan genapi melalui kehidupan kami. Dan kami membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah hidup kami di dalam kami menjalani rencana Tuhan selama tahun 2025 ini. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus, pimpin setiap langkah kami sehingga hidup kami senantiasa menjadi saksi Kristus dan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mengawali tahun baru 2025 dengan memasuki hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu dan beribadah secara berjemaat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami memulai ibadah awal di tahun 2025 ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dan Saudara. Tahun 2024 kita bisa melewati karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja, amin. Tahun 2025 ini kita percaya kalau ini adalah tahun penyertaan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari semua kita yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di tahun yang lalu. Dan kami percaya kami mau membuka tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus sebagai pemegang hidup kami. Kita akan merenungkan kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kalau dalam setiap musim, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini kembali dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. di setiap musim. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Hanya Yesus yang mempesona tetap hatiku. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. lebih sungguh kita angkat pujian ini dalam segala keadaan, setiap musim dalam kehidupan kita. Segala keadaan, Yesus yang pegang kendali. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, Setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, ada Yesus yang selalu bersama tetap kami. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan kami tidak akan putus Takkan hilang, karena kasih-Mu. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. lebih sungguh kita nyatakan, kalau sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami, masa depan kami sungguh ada
pujian bagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena Kau dahsyat kemurahan-Mu. Tuhan, Semua karena Kau kebaikan-Mu. ajaib, Dan semua tentang Kau Yesus di segala hidup kami. perbuatan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami beri Pertolongan-Mu sungguh terbukti di sebab Engkau setiap kota musim Betlehem, kehidupan kami. tempat Terima perlindungan, kasih. Kau Bapa yang gunung baik. batu kami. Oh, thank you. Yesus, Kami puji Yesus, Engkau. Kaulah Terima kasih segalanya. Tuhan. Kau layak Tiada terima yang pujian. sebanding dengan Engkau. Kau layak terima sembahan kami. Terima Kau yang kasih. kami tinggikan, Yesus. Kasih. Biar mulut dan hati kami memuji Engkau. Sudah terbukti penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan. Kau memegang tangan kami. Kau yang menyertai hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau di sepanjang hidup kami, saat ini kami berdiri dan kami mau mengatakan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan nafas kami pun menyatakan kebaikan Tuhan. All my life you have been faithful. Sepanjang hidupku Engkau baik Tuhan. All my life you have been so good. Thank you Lord. With every breath that I am able, I will sing. Mari kita semua yang menerima kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Wow, dahsyat Tuhan. All my life you have been faithful. Selamanya Kau Allah yang setia. All my life you have been so good. Sepanjang hidupku Engkau baik. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Kebaikan-Mu mengejarku. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running Sekali lagi katakan, after. Your goodness, kebaikan-Mu Tuhan. Your goodness is running after me. Kebaikan-Mu Your mengejarku. goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Mari kita katakan kembali. All my life you have been faithful. Selamanya Engkau Allah yang setia. All my life you have been so good. Terima kasih Tuhan. With every Kami yang tidak layak breath that menerima I am kebaikan, tapi Tuhan curahkan I will kebaikan dan sing kemurahan. of the goodness of God. All my life you
the goodness of God. Yes, I will sing. I will sing of the goodness of God. Aku akan bernyanyi tentang kebaikan I Tuhan. will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dahsyat Kau Tuhan. Kita akan memberikan kasih kita ke kanan dan kiri kita. Kita mau katakan Happy New Year. Tuhan Yesus pegang kendali, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Suka duka boleh berganti, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tidak khawatir akan hari esok, karena ada Yesus yang bersama kami. Katakan, Aku tahu kan hari esok, namunlah kaku tegak. bukan surya, Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. oh tiada ku gelisah, Tiada ku gelisah akan masa menjelang. akan masa menjelang. Ku berjalan, Berjalan serta Yesus, maka hatiku katakan bersama banyak hal, oh banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. tapi satu yang pasti, Tapi terang bagiku ini ada Yesus bersama dengan kami. Tuhan yang pegang. Na, 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 sing na 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 na. Aku tahu kan hari esok, Mungkin langit akan gelap, langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan. tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, Susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya kami bertahan. dipimpinnya ku Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kembali. sampai akhir langkah. Katakan banyak hal, banyak hal tak ku pahami Dalam masa menjelang, tapi satu yang pasti, tapi terang ada tangan Tuhan. bagiku ini, tangan Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, suka dan duka datang silih berganti. Bahkan awan gelap menghalang langkah kita. Tapi satu yang pasti, ada tangan yang kuat. Ada Yesus yang berjalan bersama dengan kami. Amin. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, Bab ada tangan tapi Tuhan. terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku
Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya Tuhan, tahun 2025 bersama Tuhan kita pasti menang, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tahun boleh berlalu, tetapi selama Yesus memegang hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dan kita mau katakan, Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. imani Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau mendengar kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa-Mu Yesus di tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Kami imani Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Yesus, denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Musik memuji Tuhan. Sebab Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Rancangannya adalah rancangan membawa damai sejahtera dan memberi kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya angkat tanganmu. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau memegang tangan kami. Yang percaya Tuhan menyertai, berikan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi para penata layan boleh maju ke depan. Kita akan menabur bagi Tuhan yang terbaik. Kita akan sama-sama berdoa.
Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Bapa di tahun 2025 ini Tuhan. Bagaimana penyertaan-Mu tetap sempurna kepada setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu menabur yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari lepas hari pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami tabur ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau yang hidup. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang membuka hati kami, sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, Namun ini yang kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti
Rasakan Tuhan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami sungguh bersyukur karena kami sebagai putra-putri kerajaan sorga, di hari pertama tahun 2025 ini kami berada di hadirat Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah milik Tuhan, hidup kami adalah untuk tujuan Tuhan, hidup kami juga untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh masuk di tahun 2025 ini, ada rencana Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus, dan kami boleh berada di hadirat-Mu di hari pertama tahun 2025 ini. Dan kami percaya untuk tahun 2025, Engkau punya rencana indah dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Melalui pujian dan penyembahan kami, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan tuntun hamba-Mu yang sederhana ini, tolong kami semua yang mendengarkan, agar kami boleh diberkati oleh tuntunan dan pencerahan yang berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian, haleluya, shalom. Oh puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika memasuki tahun 2025 saya selalu berkata kepada Tuhan, ya, dan Roh Kudus selalu mengingatkan saya bahwa di usia saya yang ke-76, tahun 2025 usia saya 76 tahun, Bapak dan Ibu, Roh Kudus selalu mengingatkan kepada saya, kalau di usia 76 ini engkau masih diberikan kehidupan dan kesehatan, berarti masih ada rencana Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu. Amin. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti bagi kemuliaannya. Amin. Dan kalau kita hidup di dalam rencananya, pasti kasih-Nya, urapannya, kuasanya akan menyertai kita. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Oh, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau orang bertanya untuk memasuki tahun 2025, Pak Bambang, hidup kita seperti apa? Apa yang harus kita jalani dalam hidup kita? Saya akan menjawabnya sederhana sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Roma 1 ayat 17 berkata, boleh ditayangkan ayatnya. Roma 1 ayat 17 berkata bahwa, apa saudara? Sebab di dalam, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sekarang Roma 10 ayat 17, kita baca juga. Ya, yuk 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau saya ditanya Pak Bambang, hidup memasuki tahun 2025 ini sebagai anak Tuhan, hidupnya itu harus seperti apa? Saya pasti jawab, hiduplah oleh iman. Amin. Ya, ya. Dan iman yang timbul bersumber dari pendengaran akan firman. Amin, saudara. Ya, ini sederhana sekali kelihatannya, tapi ini mengandung arti yang sangat luas, saudara. Sekali lagi Tuhan berkata, hiduplah oleh iman. Sekali lagi. Dan iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Nah saudara, kita diminta bukan hidup oleh dunia ini. Kita tidak diminta hidup oleh pekerjaan kita. Ya kalau kita bekerja. Kita tidak diminta oleh hidup karena usaha kita. Kita tidak diminta hidup oleh karena pelayanan kita. Ya saudara. Ya. Tapi kita dikatakan hiduplah oleh iman.
Dan kalau kita berbicara iman di dalam kekristenan, itu tidak sama dengan iman dari keyakinan yang lain. Kenapa saudara? Karena iman di dalam kekristenan adalah iman yang supranatural. Kalau sudah tahu 1 Korintus 12, nggak usah ditayangkan saudara. Ya, firman-Nya berkata bahwa ya, kita hidup oleh iman dan iman itu adalah supranatural, pemberian Tuhan. Ya, salah satu karunia roh air besar adalah iman. Ya, ada karunia pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, ya kan? Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, ya saudara, dan sebagainya. Ada karunia iman di sana. Itu karunia roh, saudara. Rohnya itu air besar. Berarti iman yang kita miliki adalah iman yang supranatural. Bukan sekedar iman biasa. Iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya. Dan iman, saudara, bersumber dari firman. Nah, saya mau sampaikan, saudara. Itulah sebabnya orang Kristen yang sudah lahir baru, yang betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang harus baca firman. Ya, kita tidak mungkin memiliki iman tanpa membaca firman. Membaca, dan bahkan dikatakan tadi firman timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran itu ketika kita membaca, saya kalau membaca firman suaranya agak keras, saudara, supaya saya sendiri bisa mendengar suara saya. Ya, kalau saya membaca firman tiap hari, suaranya saya kerasin. Ya. Minimal saya bisa mendengar suara saya sendiri ketika saya mengucapkan firman. Karena firman timbul dari pendengaran, sumbernya adalah dari pendengaran firman. Tetapi nggak cukup di situ, saudara. Apakah kalau ketika sudah membaca firman, ya, pendengaran akan firman, sudah memiliki iman? Belum. Belum, saudara. Ingat, yang bekerja dalam hidup kita, yang menghidupi kita sebagai orang benar adalah iman. Ya. Tapi kalau kita hanya membaca firman, tiap hari bagus nggak membaca firman? Bagus, saudara. Tapi ketika kita membaca firman, kita memang harus membaca firman, kita harus makan firman setiap hari. Kita harus mendengarkan firman tiap hari. Seperti kita makan supaya kita hidup. Sebagai manusia roh di dalam Kristus Yesus, kita mesti makan firman tiap hari supaya manusia roh kita hidup dan bertumbuh. Tapi dengan membaca firman saja, kita belum memiliki iman. Yang kedua, setelah membaca, mendengar firman, pasti pakai telinga, namanya mendengar. Yang kedua kita adalah mengerti firman. Mengerti firman itu pakai apa? Pakai pikiran. Ketika kita membaca, merenungkan, dan Roh Kudus menolong kita, membuat kita mengerti firman, apakah kita sudah memiliki iman? Belum. Mendengar lewat telinga, mengerti lewat pikiran. Ketika kita hanya mengerti, titik sampai di situ, apakah iman sudah bekerja? Belum. Setelah mengerti, saudara, waduh, kita dengar firman, mengerti arti firman itu, rahasia yang ada di dalam firman, sehingga membuat kita percaya, saudara. Ya, percaya. Saya mau tanya, ketika kita sudah mendengar, kita sudah mengerti, dan kita sudah percaya, apakah iman sudah bekerja? Belum juga. Amin, saudara. Kapan iman itu bekerja? Apa arti iman sebenarnya? Iman itu bukan hanya mendengar, bukan hanya titik, bukan hanya mengerti, titik, bukan hanya percaya, titik, tetapi iman itu adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Amin. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada firman Tuhan, tanpa keraguan, tanpa ketakutan, dan tanpa kekhawatiran. Karena keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan itu musuh daripada iman. Itu lawan dari iman adalah takut, ragu-ragu, khawatir. Amin, saudara. Amin. Ya, itu baru disebut iman, saudara. Ya, itu baru disebut iman. Tapi kalau kita ada orang yang berkata, ketika firman disampaikan, ada orang yang berkata begini, oh aku sudah pernah dengar firman itu. Udah sering dengar tuh firman itu. Ya saudara, ribuan tahun kan firman itu sudah diberitakan Alkitab. Pasti sudah pernah dengar firman itu. Tapi mendengar saja engkau tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Kemudian orang menyampaikan firman, dia berkata, aku udah ngerti itu. Isinya begini kan. Nah, setelah mengerti saja, engkau tidak akan mengalami kuasa dalam hidupmu. Kuasa firman. Bahkan percaya, saudara. Aku percaya. Saudara, banyak orang percaya Tuhan. Ada. Banyak orang percaya Allah itu satu.
Allah itu maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang. Percaya. Tapi apakah dia menghidupi, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada apa yang dia percaya itu? Iman adalah kemampuan atau yang diberikan Roh Kudus kepada kita, ya. Setelah mendengar, setelah mengerti, setelah percaya, bukti kalau kita percaya, kita sungguh-sungguh mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang, tanpa takut. Karena kalau kita percaya Tuhan, ya, yang adalah juru selamat kita, Allah yang adalah Bapa kita itu raja di atas segala raja, ya, rasa takut itu aneh, saudara. Rasa takut itu aneh. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat seseorang, mohon maaf, ya di sini mungkin tidak ada, saudara. Kita kadang-kadang bisa melihat seseorang itu benar-benar hidup oleh imannya yang sungguh-sungguh atau tidak dari mana? Dari perkataannya, saudara. Dan sikap hidupnya. Ketika pertanyaannya banyak mengeluh karena situasi dunia. Ketika perkataannya banyak mengucapkan kekecewaan karena apa yang terjadi di dunia. Ketika perkataannya selalu begitu, saudara, itu menandakan bahwa dia masih hidup fokus kepada dunia. Padahal kita diminta hidup fokus kepada firman, ya, melalui iman untuk menghadapi dunia. Tapi banyak kan saudara orang Kristen yang, aduh kok begini sih, aduh kok begitu sih, aduh Indonesia ini kok begini sih, ya, aduh hidup kok semakin sulit sih, cari pekerjaan kok semakin susah sih, ya. Kenapa? Karena dia masih punya paradigma, dia hidup oleh dunia. Kita tidak hidup oleh dunia. Kita tidak hidup tergantung kepada dunia, saudara. Kita hidup oleh Kristus. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya. Ya, saudara. Oh, puji Tuhan. Nah, saudara, saya mau cepat saja, karena nanti akan praktek. Saya tidak hanya ingin kita mengerti, ya, mendengar, mengerti, tahu, tapi kita harus praktek. Karena iman itu baru bekerja, kuasanya baru bekerja, Roh Kudus baru bekerja, kalau kita praktek dalam kehidupan ini. Oke. Nah, saudara, yang pertama, ada dua hal yang kita imani, ya, secara cepat saja. Yang pertama adalah kita harus mengimani sehingga kita menghidupi tentang siapa kita di dalam Yesus. Saya ulangi lagi. Ya, sebagai orang percaya, kita yang pertama harus mengimani, ya, bukan hanya mengimani, tapi juga hidup di dalamnya, menghidupi tentang siapa kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah dengan kasih-Nya sudah menjadikan kita ciptaan baru. Artinya apa? Kita itu menjadi manusia baru. Ciptaan baru itu artinya manusia baru. Kita ini menjadi manusia jenis baru. Ya, bukan yang lama diperbaharui, dipoles-poles supaya jadi baru, enggak. Firman Tuhan berkata, hidupmu yang lama sudah selesai. Sekarang adalah hidupmu yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca. Ini ayat yang sudah hafalan, saudara. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dan kalau kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun anugerah. Saudara pernah nggak merasa, kalau aku bisa percaya Yesus sebagai Allah, percaya Yesus sebagai Juru Selamat, percaya Yesus yang adalah firman itu yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyatakan kasih-Nya. Berkali-kali saya katakan kasih itu tidak bisa diwakilkan, apalagi maha kasih Allah tidak bisa diwakilkan. Ya, saya kadang-kadang mengulang-ulang penjelasan yang sudah saya sampaikan supaya nancep, saudara. Ya, ya. Keyakinan lain percaya Allah Maha Kuasa, buktinya alam semesta. Keyakinan lain percaya Allah Maha Adil karena ada hukum-hukumnya lewat para nabi. Keyakinan lain percaya Allah Maha Pemurah dengan pemberian-pemberiannya. Tapi Maha Kasih Allah itu nggak bisa diwakilkan kepada nabi dan rasul. Kasih itu nggak bisa diwakilkan, maka Allah turun sendiri ke dunia dalam rupa manusia. Ya, saudara, ya. Oke, puji Tuhan. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Kalau sudah percaya Yesus, itu anugerah. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Terus,
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kalau kita bisa membuka hati menerima Yesus, mengerti bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah firman Allah yang turun ke dunia, ya, karena manusia yang berdosa tidak ingin menciptakan jalan untuk bisa masuk ke surga. Manusia yang sudah berdosa tidak mungkin bisa berusaha sendiri dengan perbuatan baiknya untuk bisa masuk surga yang suci dan mulia di mana Allah bertahta, Allah yang Maha Kudus itu bertahta. Itu sebabnya juru selamat itu datang dari surga, ya, datang ke dunia. Dialah Yesus Kristus. Ya. Dan kalau kita percaya, bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, satu-satunya di muka bumi ini. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, tapi hanya satu juru selamat di dunia ini. Itu pun anugerah dari Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, itu Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mampu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Jadi di dalam Yesus kita alami kelahiran baru. Kita adalah manusia baru. Manusia baru adalah manusia roh yang hidup oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Perhatikan saudara, manusia lama kita sudah mati. Sebagai manusia baru kita juga tidak lagi sama dengan manusia-manusia lain di luar Yesus. Ya, kita lahir baru dari Allah oleh firman Allah melalui karya Roh Kudus. Dan Roh Kudus atau Roh Kristus itu tinggal di dalam kita. Saudara, pernah nggak saudara merasa bahwa sebagai manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, artinya ciptaan baru, saudara dan saya adalah manusia jenis baru. Wow, ya, yang tidak lagi sama dengan aku sebagai manusia lama, dan aku juga tidak sama dengan manusia-manusia lain yang di luar Yesus. Aku adalah manusia baru, ciptaan baru. Bahkan dikatakan, aku lahir dari Allah, aku lahir oleh firman Allah, dan aku lahir baru dan diperbarui oleh Roh Kudus sama seperti Yesus. Pernah nggak saudara berpikir, ketika Allah melihat saudara, saya yang percaya pada Yesus, Allah itu melihat kita sama dengan Allah melihat manusia Yesus. Manusia Yesus yang bukan lahir dari hubungan suami istri, manusia Yesus yang lahir dari firman, manusia Yesus yang firman menjadi manusia oleh karya Roh Kudus. Ya, Allah melihat kita sama. Ketika kita percaya Yesus, ya, Allah juga melihat sama. Engkau bukan lagi lahir dari darah dan daging. Engkau lahir dari Allah. Engkau lahir dari firman. Engkau lahir daripada Roh Kudus. Amin, saudara. Sama seperti Allah melihat, memandang Yesus, Allah memandang kita. Itulah sebabnya sebelum salib, Yesus disebut anak tunggal, tapi setelah salib dan setelah bangkit, dia disebut anak sulung. Kenapa? Karena kita semua menjadi anak-anak Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya, ayatnya sering sekali disampaikan. Yohanes 1 ayat 12-13. Yuk. Perhatikan Yohanes 1 ayat 12-13. Yuk baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, lihat. 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Wow, saudara. Sadarkah kita bahwa kita sebagai ciptaan baru, lahir baru, di mata Allah kita yang pertama lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, ya, ya. Tapi saya tidak ingin hanya saudara tahu, nanti kita mesti praktekkan, saudara. Ya. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Yuk, yang kedua, 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Engkau tidak dilahirkan dari benih yang fana, yang saya bilang itu, sperma, sel telur, suami istri. Enggak. Engkau dilahirkan baru oleh Allah. Dilahirkan baru oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sama seperti Yesus, dia firman yang menjadi manusia. Yesus juga berasal dari Allah, yang datang ke dunia dalam bentuk manusia. Dan yang ketiga, saudara, mari kita lihat. Ya, Titus 3 ayat 4 dan 5. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Terus,
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow, kita harus tahu status kita. Karena kalau kita nggak hidup, nggak memahami status kita sungguh-sungguh dan hidup di dalamnya, hidup kita akan tetap seperti orang lain. Setiap hari sama saja dengan manusia lama. Setiap hari sama saja dengan orang. Pernah dengar nggak? Pernah ayat ini. Ngerti? Ngerti dong. Percaya? Percaya. Tapi tidak sampai kepada kehidupan kita diubahkan. Ya, benar saudara. Dalam praktek, perhatikan, banyak orang Kristen tetap hidup biasa sebagai manusia lama, seperti manusia-manusia lainnya. Sebagai manusia baru, kita harus hidup dengan cara hidup yang baru. Amin, saudara. Kalau kita manusia baru, ciptaan baru, saudara, kita adalah manusia yang lahir dari Allah, lahir oleh firman dan lahir baru oleh Roh Kudus dan diperbarui oleh Roh Kudus seperti Yesus. Itu sebabnya kita disuruh hidup sama seperti Yesus. Kita harus hidup semakin serupa seperti Yesus. Ya. Kalau orang tidak menyadari ini, selalu dia kalau tiap hari ya ngomongnya begitu, saudara, seperti manusia-manusia biasa lainnya. Ya, kita ini kan orang berdosa, Pak Bambang. Ya, kita ini kan hidup di dunia. Pak Bambang kan tahu dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, dan kita hidup di dalamnya. Mau enggak mau kita pasti dong, ya, terpengaruh oleh dunia ini. Ya kan Pak Bambang? Ya, dunia kadang-kadang baik, kadang-kadang ini, kadang-kadang damai, aman, kadang-kadang banyak persoalan. Dan kita hidup di dalamnya, ya terima aja lah. Wah, ya. Ketika orang Kristen ngomong begitu, saudara, dia belum memahami statusnya. Dia belum memahami statusnya. Oke, ya perhatikan, saudara, kita harus hidup dengan cara hidup yang baru. Engkau ciptaan baru. Bayangkan saudara, engkau lahir dari Allah, engkau lahir oleh firman-Nya, dan engkau lahir baru dan diperbarui oleh Roh Kudus. Namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Kamu disebut sebagai anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Engkau mesti hidup sesuai statusmu. Ya. Dulu, nah ini lihat, dulu sebelum engkau menerima Yesus, yang berotoritas atas hidupmu adalah jiwamu, pikiranku, perasaanku, dan kemauanku, tujuanku. Perhatikan, saya ulangi lagi. Sebelum kita terima Yesus, kita sama dengan orang berdosa di dunia ini yang lain. Karena kita juga orang berdosa, saudara. Sebelum kita terima Yesus, saudara, yang berotoritas atas hidup kita adalah pikiranku, perasaanku, dan kemauanku. Itu jiwa kita berotoritas. Jiwa kita yang pegang kendali. Ya, makanya orang-orang di dunia, sama seperti kita sebelum terima Yesus, ya selalu berpikir, pikiranku cocok nggak dengan pikiranku? Cocok nggak dengan perasaanku? Cocok nggak dengan tujuanku? Karena itu yang akan menjadi memimpin hidup kita. Tetapi saudara, setelah kita lahir baru, kita diperbarui, diberikan roh yang baru, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka ya, pikiran kita, perasaan kita, dan tujuan kita sebagai manusia lama tidak lagi berotoritas. Tapi yang berotoritas adalah pikiran Kristus, kasih Kristus, dan tujuan Kristus yang berotoritas dalam hidup kita. Kristus ada di dalam kita. Ya. Melalui Roh Kudus, Kristus tinggal di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Kristus tinggal di dalam kita, maka hidup kita bukan lagi yang berotoritas pikiran kita, perasaan kita, maunya kita. Tapi yang berotoritas adalah pikiran Kristus, kasih Kristus, dan tujuan Kristus. Apakah pikiran kita masih dipakai? Masih. Perasaan kita masih dipakai? Masih. Kita masih punya kerinduan atau tujuan? Masih. Bedanya adalah ketika kita sudah di dalam Kristus, perhatikan, pikiran Kristuslah yang menuntun pikiran kita. Amin. Ya, pikiran Kristus yang menuntun pikiran kita. Yang kedua, ketika kita sudah di dalam Kristus dan lahir baru, kasih Kristus yang memenuhi hati kita. Amin. Sehingga kita juga bisa mengekspresikan kasih Kristus kepada orang lain. Dan yang ketiga, ya, dulu tujuan kita yang utama, aku mau begini, aku mau begitu. Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, bukan lagi tujuan kita, tujuan Kristus menjadi tujuan kita.
Hidup kita sudah dibeli, dibayar oleh Yesus dengan darah dan nyawanya. Hidup kita menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya Kristus punya tujuan, dan tujuan Kristus pasti yang terbaik, dan tujuan Kristus pasti tidak pernah gagal. Amin, saudara? Amin, saudara. Pernah nggak kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih. Oh, di dalam Yesus, aku tidak hidup sendiri. Di dalam Yesus aku hidup, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kristus hidup di dalamku. Aku mengucap syukur karena pikiran Kristus memimpin pikiranku. Oh, aku mengucap syukur karena perasaan Kristus, kasih Kristus memenuhi perasaan hatiku. Sehingga aku bisa mengekspresikan kasih kepada orang lain. Bahkan kepada musuh-musuhku sekalipun aku tetap bisa mengasihi. Kepada orang yang membenci aku pun aku tetap bisa mengasihi. Dan yang terakhir aku mengucap syukur. Karena tujuan Kristus menjadi tujuanku. Dan aku tahu tujuan Kristus adalah yang terbaik. Dan ketika aku berjalan sesuai dengan tujuan Kristus, Kristus menyertaiku dengan kuat dan kuasanya. Dunia tidak akan bisa menghalangi. Tujuan itu pasti berhasil bagi kemuliaannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Oh Tuhan, aku mengucap syukur, hidupku bukan lagi untuk hidupku sendiri. Hidupku dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau punya rencana yang indah. Itu sebabnya saya selalu berkata tiap hari, Tuhan, kalau di usia 76 tahun ini aku masih dikasih kehidupan dan kesehatan, satu hal saya tahu, Engkau pasti punya rencana indah yang masih Engkau akan genapi dalam hidupku bagi kemuliaan-Mu. Amin. Amin, saudara. Kalau aku bisa memasuki tahun 2025 ini, di usiaku yang ke-76, nanti 12 Maret, usia saya 76 tahun, saudara. 12 Maret ya, ingat-ingat dicatat 12 Maret, saudara. Nanti siapa tahu mau kirim kado, saudara. Ya. Kirim kado doa, saudara. Saya 76, Bu Bambang 70, saudara. Tuhan, kalau Engkau masih berikan kesehatan kepadaku di usia 76, dan Bu Bambang di usia 70 juga dalam keadaan sehat. Dengan anak 6, menantu 6, cucu 12. Saudara. Saking banyaknya cucu sampai lupa namanya. Saudara. Saya pernah bilang, lucu. Kadang-kadang supaya nggak malu, saudara. Ya, supaya nggak malu karena lupa nama. Gimana caranya, saudara? Tahu? Halo cucu opa, kamu sehat, kamu cantik, kamu cakep. Siapa namanya ayo? Siapa namanya ayo? Saudara. Begitu dia sebutkan namanya, oh ingat dia namanya. Cucu 12, saudara. Nanti bisa nambah lagi, saudara. Dan saya bersyukur karena semuanya di dalam Tuhan. Anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya semua ada di dalam Tuhan. Dan semuanya melayani Tuhan. Ya. Jadi saudara, bukan lagi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tujuan kita sebagai manusia lama yang berotoritas. Tetapi pikiran Kristus memimpin pikiran kita. Kasih Kristus memenuhi hati kita dan perasaan kita. Dan tujuan Kristus ya, yang terbaik, yang tidak mungkin gagal, menjadi tujuan hidup kita. Bahkan jangan kaget saudara. Bahkan Allah menyebut kita di dalam firman-Nya sebagai manusia Allah. Pernah nggak saudara sadar itu? Allah menyebut kita ini sebagai manusia Allah. Yang sudah dilahirkan baru ini kita disebut manusia Allah. Coba tayangkan firman-Nya. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Haleluya. Ya. Yuk baca saudara. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan kasih, dan kesabaran dan kelembutan. Tetapi engkau hai manusia Allah. Kita manusia Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Lahir dari Allah. Lahir dari firman-Nya. Dan lahir oleh karya Roh Kudus. Itu status kita. Yang harus kita perkatakan. Saudara. Oh puji Tuhan. Ya. Nah perhatikan saudara. Sebagai warga surga. Perhatikan ini penting. Sebagai warga surga. Kita ini tidak hidup bergantung kepada dunia. Tuhan tidak pernah menyuruh kita sebagai anak-anak Allah itu hidup oleh dunia. Mohon maaf, hidup oleh pekerjaan kita. Hidup oleh usaha kita. Enggak, saudara. Hidup oleh situasi dunia ini, saudara. Enggak, saudara. Kita tetap bekerja, iya. Tetap melayani, iya. Tetap berusaha, iya. Tapi pekerjaan saya bukan untuk menghidupi saya. Karena kalau pekerjaan saya yang menghidupi saya, Allah terabaikan. Aku bekerja melalui pekerjaanku
Aku ingin menyaksikan Yesus. Amin. Melalui pekerjaanku yang aku lakukan sebaik-baiknya, entah sebagai karyawan atau sebagai apapun dalam hidup ini, aku ingin bekerja dengan sebaik-baiknya supaya lewat pekerjaanku nama Yesus dipermuliakan. Tapi saya tidak hidup dari pekerjaan. Saya melayani Tuhan. Sudah 25 tahun ini berjalan, saudara. Saya tidak melayani untuk hidup, saudara. Tanya sama Bu Bambang. Saya tidak pernah berpikir melayani Tuhan untuk hidup. Aku percaya kalau Tuhan panggil aku, Tuhan pasti pelihara hidupku. Yang memelihara hidupku adalah kerajaan sorga. Aku warga sorga. Aku tidak dipelihara oleh dunia, aku tidak tergantung oleh dunia. Amin. Aku dipelihara oleh kerajaan sorga. Allah yang memiliki sorga itu, ya, pasti memelihara hidupku sebagai anak-anaknya. Terlebih kalau aku melayani, dipanggil untuk melayani, disuruh meninggalkan pekerjaan, suruh melayani Tuhan, aku percaya sepenuhnya Tuhan pasti pelihara hidupku. Amin, saudara. Ya, dan aku melayani bukan untuk hidup, aku melayani bukan untuk cari uang supaya aku bisa hidup. Enggak, saudara, sama sekali enggak. Saya cuma percaya kalau aku melayani Tuhan karena Tuhan panggil aku melayani, Dia pasti pelihara hidupku. Amin. Dan sampai sekarang kami tidak pernah kekurangan. Mohon maaf, tidak pernah minta. Dan tidak punya utang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Amin, saudara. Ya, itulah yang penting, saudara. Mari kita lihat ya, ayatnya. Mana ayatnya? Ya, Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Lihat. Nanti kita perjamuan kudus kan? Nanti perjamuan kudus. Saudara tahu kalau perjamuan kudus itu maksudnya apa? Salah satu paling perjamuan kudus maksudnya adalah yang pertama mengingat Yesus, ya, kasihnya itu, ya, pernyataan kasih Allah itu lewat Yesus, saudara. Yang kedua adalah kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Mari kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, lanjut. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Wow. Pernah nggak saudara waktu perjamuan kudus berkata, Tuhan, aku tidak hidup oleh dunia ini. Ketika aku makan perjamuan kudus, makan dagingmu dan minum darahmu dalam perjamuan kudus, engkau berkata, aku hidup di dalam engkau dan engkau hidup di dalam aku. Dan aku hidup oleh engkau. Wow, saudara, tidak hidup oleh pekerjaan, tidak hidup oleh usaha kita, tidak hidup oleh pelayanan kita. Aku hidup oleh Kristus. Kristus ada di dalamku. Amin, saudara. Kristus yang sudah mengalahkan dosa, Kristus yang sudah mengalahkan kerajaan kegelapan lewat kebangkitannya dari kematian. Kristus yang memberikan kepada kita status lebih dari para pemenang. Dia ada di dalamku, Dia bersamaku. Kalau aku berjalan bersama Kristus, apa yang aku takutkan? Kalau aku berjalan dan aku sadar aku bersama Kristus, apa yang aku khawatirkan? Kalau aku berjalan bersama Kristus dalam hidup ini, mengeluh jadi aneh. Aneh nggak, saudara? Kalau saudara berjalan bersama Kristus, terus perkataannya mengeluh, perkataannya aduh, dunia kok begini, dunia kok begitu, kita hidup kok begini. Terus begitu, saudara. Aneh nggak? Aneh, saudara. Sebetulnya dia menunjukkan bahwa dia belum hidup sungguh-sungguh oleh iman. Mungkin dia mendengar firman, mungkin dia mengerti firman, mungkin percaya, tapi belum sepenuhnya mempercayakan hidup itu kepada Tuhan. Ya. Yesus pun berjanji, Yohanes 10 ayat 10 dan 11, yuk kita baca. Yuk, Yohanes 10 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus yang bersama kita itu, saudara kita, yang menyertai kita, itu ingin kita hidup dalam kelimpahan. Bukan hidup dalam penderitaan, bukan hidup dalam utang, bukan hidup menurut dunia ini. Enggak. Tuhan ingin kita hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan sukacita, ya saudara, kelimpahan damai sejahtera, saudara. Ya, tidak berkekurangan. Ya. Dan Dia melindungi kita.
Di dunia ini ada banyak kecelakaan, musibah, bencana, saudara. Niat-niat orang jahat. Ya, tipu muslihat iblis yang merusak kehidupan manusia. Iblis belum berada di neraka, saudara. Iblis dan kerajaan gelapnya masih berkuasa di dunia untuk menipu orang-orang di dunia, saudara. Untuk nanti dibawa bersama dia ke kebinasaan kekal. Ada di dunia ini. Tapi kalau kita bersama Yesus, kita ada di dalam penyertaan Yesus. Semuanya itu bisa kita lewati. Amin, saudara. Ya, pernah nggak memperkatakan itu? Ya, ya saudara. Yang terakhir dari poin 1 ya, ada 2 poinnya. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Yuk, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Baca. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa? Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Terus. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tapi carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran firman-Nya, kamu hidup itu. Cari, karena kita warga kerajaan Allah. Kita adalah orang benar yang sudah dibenarkan dalam Yesus. Maka perhatikan apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Ada 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Untuk hari esok aja nggak boleh khawatir, saudara. Untuk hari besok itu aja nggak boleh khawatir. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, ya, pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan dengan baik dalam hidup ini adalah area untuk bersaksi dan memuliakan Kristus. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau praktek, saudara. Ya, para singer song leader mic-nya dipakai ya. Ya, saudara. Ya, kita harus memahami status kita. Dan supaya kita mengalami status itu sungguh-sungguh dalam praktek, yang pertama adalah doamu harus sesuai. Doamu harus sesuai dengan status. Setelah doa itu berarti ngomong sama Tuhan. Air matanya ditutup, saudara. Berdoa, Tuhan, di dalam Yesus aku ada ciptaan baru, aku adalah anakmu yang kau kasih dan berkenan, bla 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 bla. Amin, saudara. Nanti habis itu deklarasi. Kalau deklarasi itu ngomong sama diri sendiri. Ya, ngomong sama diri sendiri, siapa aku di dalam Kristus. Amin. Ya, mari penata layan. Ada siap? Siap? Yuk kita berdoa dulu. Mari. Suaranya keluar, saudara. Suaranya keluar. Ya, jangan berdoa seperti manusia-manusia di dunia. Berdoa siapa statusmu di dalam Kristus. Suaranya mesti dikuatkan seperti suaranya Pak Juben. Ya, kalau berdoa. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa di dalam Yesus kami adalah manusia baru. Di dalam Yesus kami adalah ciptaan baru. Di dalam Yesus kami adalah anak-anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Nama kami tercatat di dalam kerajaan surga. Kami dikasihi, kami diselamatkan, kami diberkati untuk menjadi berkat. Oh, terima kasih. Kami sudah dibeli dengan darah Yesus. Kami sudah dibeli dengan nyawa Yesus. Kami bukan lagi orang berdosa. Kami bukan lagi orang-orang yang akan binasa. Tapi kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kami warga kerajaan surga. Kami anak Allah. Kami lahir dari Allah. Kami lahir oleh karena firman Allah. Dan bahkan kami lahir baru dan diperbarui oleh Roh Kudus. Sama seperti Yesus Kristus. Ketika engkau melihat Yesus, engkau melihat kami. Ketika engkau melihat kami, engkau melihat Yesus. Karena kami hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih iblis dan kuasa kegelapan tidak lagi bisa menipu kami. Dunia tidak bisa lagi menghalangi kami. Karena kami adalah anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Kuasa Tuhan menyertai hidup kami. Urapan Tuhan menyertai hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang deklarasi. Kalau doa begini, ya, deklarasi itu ngomong sama diri sendiri. Ya, kalau di luar Yesus kan ngomongnya begini, kita kan orang berdosa. Dunia kan ya namanya kita orang berdosa kan ya tahu sendirilah. Nah, kira-kira begitu. Ya, dunia begini kita hidup tergantung dunia. Kita harus beda. Tadi diperkatakan. Amin, sekarang diperkatakan. Amin, saudara. Supaya itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Ya. Dan itu diperkatakan bukan hanya pada waktu habis berdoa. Deklarasi itu disampaikan setiap saat, khususnya ketika kita menghadapi masalah. Amin, saudara. Yuk kita deklarasikan ya. Ya, mata terbuka,
deklarasikan terhadap diri sendiri. Kalau Sumpah Pemuda, aku adalah bangsa Indonesia, bernegara satu, negara kesatuan Indonesia, berbahasa satu, bahasa itu deklarasi ya. Yuk sama-sama ya. Yuk para penata layan juga yang pakai mic, Pak Jupen. Yuk deklarasikan, mata terbuka, katakan pada diri sendiri. 1, 2, 3. Di dalam Yesus aku adalah ciptaan baru. Oh terima kasih, aku adalah anak Bapa yang dikasihi dan berkenan. Di dalam Yesus aku adalah anak Bapa yang sudah dibenarkan. Aku tidak lagi dikuasai oleh kerajaan gelap. Iblis dan setan tidak lagi bisa menipu aku. Namaku ada tercatat di dalam kerajaan surga. Aku lahir dari Bapa, aku lahir dari firman, aku lahir oleh karya Roh Kudus. Oh terima kasih. Dunia tidak bisa menghalangi aku. Aku hidup bukan oleh dunia. Aku hidup oleh kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Ini yang aku hidupi setiap hari. Ini yang aku percaya. Aku tidak percaya pada apapun yang dikatakan orang. Aku tidak mau percaya apapun yang dikatakan dunia. Karena aku tidak hidup oleh dunia. Aku hidup oleh kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Oh terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak. Iya, puji Tuhan. Ya, sekarang 10 menit lagi, Saudara. Yang kedua, Saudara, ya, yang kedua. Yang kedua, Saudara. Yohanes 6 ayat 55 sampai 57, yuk kita baca sekali lagi. Yohanes 6 ayat 55 sampai 57. Yuk 1 2 3. 1 2 3. Ayo mari. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, Saudara. Oke, Saudara. Ya. Nah, Saudara, perhatikan tadi kita hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kenapa disebut firman Kristus? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, fokusnya adalah kepada Kristus. Karena kasih Allah itu dinyatakan melalui Kristus Yesus. Amin, Saudara. Ya, jadi fokus daripada firman Tuhan adalah Kristus. Iman artinya apa, Saudara tadi? Mendengar firman, mengerti firman, percaya firman, dan kemudian mau mempercayakan hidup sepenuhnya kepada firman. Dengan sukacita, tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, tanpa rasa takut sedikit pun. Ingat, iman itu berlawanan dengan takut, ragu-ragu, bimbang, khawatir. Nah, apakah tanda yang mudah dilihat? Nah, apakah tanda yang mudah dilihat bila seseorang dalam kenyataan hidupnya setiap hari sudah benar-benar hidup sepenuhnya oleh iman dan kesadaran bahwa Yesus, Tuhan selalu ada bersamanya? Dari mana kita bisa melihat seseorang bahwa orang ini benar-benar hidup oleh iman? Benar-benar dia hidup oleh Kristus. Benar-benar dia memahami Kristus Yesus ada di dalam dia. Benar-benar dia memahami Kristus Yesus bekerja di dalam dia. Dia tidak hidup oleh dirinya sendiri, dia tidak hidup oleh karena dunia, dia tidak hidup karena orang lain, bahkan dia tidak hidup oleh karena pelayanannya, tapi dia hidup karena Yesus. Dari mana kita tahu, Saudara? Kalau kita bertemu seseorang. Ya. Tandanya adalah, tanda yang mudah dilihat adalah dari sikapnya dan perkataannya. Khususnya saat menghadapi masalah. Amin, Saudara. Ya, ya, ini satu kesaksian karena Roh Kudus menolong saya. Tanya sama Bu Bambang. Yang namanya mengeluh itu saya jarang, enggak pernah hampir. Mau dunia mau seperti apa, mau keadaan seperti apa, daripada mengeluh saya lebih baik tutup mulut. Saya tidak ingin mengeluarkan kata-kata yang mengabaikan Tuhan. Karena ketika saya mulai mengeluh, mulai kecewa, mulai memperkatakan hal-hal yang negatif di dunia ini, berarti saya sudah fokus kepada dunia. Saya fokusnya kepada firman. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya selalu bilang, firman Tuhan lebih berkuasa. Amin. Aku hidup bukan oleh karena dunia. Aku hidup oleh karena firman. Karena Kristus ada di dalamku. Nah, Saudara, ya, siapa yang... Ya, kalau tadi yang pertama kita harus sadar siapa kita di dalam Kristus, kita harus imani. Yang kedua kita harus sadar siapa Yesus di dalam kita. Itu saya khotbahkan 2 minggu yang lalu, Saudara. Saya nggak mau khotbah lagi tentang itu. Saya mau praktek saja sebentar lagi. Ya. Siapa Yesus di dalam kita? Ya. Banyak orang yang hanya tahu, Saudara, bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya betul.
Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus penyelamat kita dari dosa. Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Benar nggak saudara? Betul saudara. Yesus adalah juru selamat. Dan di dunia ini hanya ada satu juru selamat untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa. Saudara kalau baca Alkitab, siapa Yesus di dalam kita? Ya, saya mau bacakan aja beberapa ya. Ya, waktu 2 minggu yang lalu saya bicarakan tentang 8 sampai 10 siapa Kristus di dalam kita. Tapi saya mau bacakan 3 saja. Yang pertama, Kristus adalah kekayaan Allah. Wow, coba ditayangkan Efesus 2 ayat 7. Ya, tolong. Kristus yang di dalam kita itu kekayaan Allah. Saudara, ya. Yuk baca 1 2 3. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Yesus yang ada di dalam kita adalah kekayaan Allah. Saya senang sekali kalau Pak Juben berdoa, Tuhan di dalam Yesus kami adalah orang-orang kaya. Wow, saudara. Amin. Ya, semua tersedia di dalam dimensi roh. Dan kami mengambil dengan iman. Semua yang kami butuhkan pasti Tuhan pelihara. Tuhan pasti cukupkan. Amin, saudara. Amin. Ya, kami hidup oleh kerajaan surga. Yesus adalah kekayaan Allah. Dan Yesus yang ada kekayaan Allah itu tinggal di dalam kami. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita menghadapi persoalan, masalah dalam hidup ini, Yesus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wow, 1 Korintus 1 ayat 24. Ya. Oke, kita baca. 1 2 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan kekuatan Allah dan hikmat Allah yang di dalam Yesus itu ada di dalam kita. Tapi kenapa banyak orang Yesus ketika menghadapi masalah mulai mengeluh? Kadang-kadang putus asa, mulai kecewa, mulai mundur, saudara. Karena dia tidak menyadari bahwa Kristus bukan hanya juru selamat yang membawa kita ke surga. Yesus Kristus yang di dalam kita, itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Wow, ya. Filipi 4 ayat 7, Kristus adalah damai sejahtera Allah. Ya, damai sejahtera Allah. Ya, Ibrani 4 ayat 14 tolong dibaca. Oh, haleluya. Ibrani 4 ayat 14. Ya, Ibrani 4 ayat 14. Yuk baca 1 2 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita, ya. Filipi 4 ayat 7, Filipi 4 ayat 7. Kristus adalah damai sejahtera. 1 2 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu bukan damai sejahtera dunia. Damai sejahtera Allah itu ada di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Belum lagi Yesus adalah penyembuh. Ya, Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Amin. Yesus menyembuhkan, yes, tumpang tangan menyembuhkan. Tapi Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Saya pernah khotbahkan itu. Dari mana kita tahu? Itu wanita yang sakit perdarahan 12 tahun. Dia tidak minta didoakan sama Yesus. Dia tidak menghadap Yesus, tolong doakan, enggak. Dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, aku pasti. Karena Yesus bukan hanya sang penyembuh, dia kesembuhan itu sendiri. Perhatikan, Yesus yang adalah kesembuhan itu dari segala penyakit ada di dalam kita. Yesus yang ada di dalam kita adalah hikmat dan kekuatan Allah. Yesus yang ada di dalam kita adalah damai sejahtera Allah. Ada di dalam kita. Dia tidak cuma juru selamat yang akan membawa kita ke surga nanti. Di hidup kita ini dia bersama kita. Menjadi kekuatan kita, menjadi hikmat kita, menjadi penyembuh kita, menjadi damai sejahtera kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Mari kita berdoa, saudara, untuk itu ya, tadi ya. Berdoa dan kemudian nyatakan dengan iman. Karena kalau kita tidak bisa memperkatakannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita hanya bisa melayani atau memahami itu kalau kita melakukannya. Dan melakukan pertama yang paling mudah adalah percaya dan memperkatakan. Kalau kita sudah mau memperkatakan, pegang teguh firman Tuhan itu,
maka kita akan mulai mampu melakukannya. Amin. Kita berdoa dulu ya. Ya, siapa Yesus di dalam kita. Ya, mari kita berdoa. Tutup mata dan mari kita berdoa. Bapa di surga, sama-sama saudara. Bapa di surga, terima kasih karena kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Yesus bukan saja menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan neraka yang kekal, tapi Yesus juga ada di dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Yesus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Apapun persoalan yang kami hadapi, kami memiliki hikmat dan kekuatan Allah untuk menyelesaikannya. Kami juga mengucap syukur Yesus adalah damai sejahtera Allah. Apapun yang terjadi dalam pelayanan, apapun yang terjadi dalam keluarga, apapun yang terjadi di dalam pekerjaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus. Dan kami tahu Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Ada banyak sakit penyakit yang ada di dunia ini. Semua sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Semua sakit penyakit berasal dari dunia yang sudah berdosa. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak pernah sakit. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam Yesus ada kesehatan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan kami tidak lagi mengalami sakit penyakit, karena kami ada di dalam Kristus yang adalah kesembuhan itu sendiri. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekarang perkatakan, ya, perkatakan pada diri sendiri. Ya. Jangan keluar dari mulut kita itu hal-hal yang negatif, karena isi hati kita itu kelihatan dari apa yang kita ucapkan. Ya. Apa yang kita ucapkan itu kelihatan siapa kita di dalam Yesus. Benar-benar nggak kita sudah mengalami iman itu atau menghidupi iman itu? Ya saudara, perkatakan. Yuk, 1, 2, 3. Di dalam Yesus, aku adalah. Ayo terus saudara. Di dalam Yesus ada damai sejahtera Allah di dalammu. Di dalam Yesus ada kesembuhan Allah di dalammu. Di dalam Yesus ada sukacita Allah di dalammu. Di dalam Yesus ada kuasa Allah di dalammu. Ada hikmat Allah di dalammu. Ada kekuatan Allah di dalammu. Dalam menghadapi banyak persoalan dan masalah dalam dunia ini, ada kekuatan Allah, ada pencerahan yang dari Allah. Kalau ada sakit penyakit di dunia ini, ada kesembuhan Allah, ada kesehatan Allah dalam hidupmu. Ada masalah yang ada damai sejahtera Allah, sehingga aku tetap bisa tenang dan percaya bahwa bersama Yesus tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi damai sejahtera. Karena damai sejahtera Allah yang aku miliki adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak. Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan, praktekkan di dalam doa. Doa kita mesti berubah sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Amin. Dan perkataan kita juga harus berubah. Benar-benar saudara. Ya, jangan mengeluarkan perkataan seperti orang dunia. Tapi kita warga kerajaan surga. Dan kalau itu kita lakukan, Roh Kudus akan bekerja, membuat yang tidak mungkin terjadi. Amin saudara. Ada satu kesaksian singkat 2 menit saudara, yang saya pernah alami dan sampai sekarang saya ingat saudara. Saya dulu sebelum jadi pendeta, saya menjadi seorang manajer di Jawa Timur, di perusahaan asing saudara. Saya menjadi manajer di Jawa Timur, di Surabaya. Dan pada waktu itu kebetulan secara nasional diadakan meeting, rapat nasional setahun sekali di Surabaya. Sehingga saya jadi panitianya, karena saya lokasinya di Surabaya. Jadi saudara, saya persiapan malam sampai malam saudara. Seluruh nasional, pimpinan-pimpinan dari asing itu akan datang. Saya persiapkan loh, hotel-hotelnya saya persiapkan, ruangannya segala macam. Sampai pulang malam saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Saya pulang ketiduran saudara. Bu Bambang begitu pagi bangun ke pasar. Saya
lupa pesan sama Bu Bambang untuk dibangunin pagi hari, saudara. Ya, trennya apa nih? Meetingnya itu mulai jam 8, saya baru bangun jam 8, saudara. Wow, bisa bayangin nggak? Saya ketua panitia yang ngadakan itu, saudara. Ya, jam 8 saya baru bangun, bayangin, mandi, ganti baju, ganti pakaian, sampai sana pasti jam 9 baru nyampe. Waduh, saya gimana saya bisa bayangkan, saudara ya. Ya, saya sebagai ketua panitia tiba-tiba saya terlambat, jam 9 baru datang. Padahal semua pimpinan-pimpinan asing semua sudah ada di sana. Saya bingung, apa bohong saja ya, sakit ya. Apa bohong saja ya, ada kecelakaan di jalan sehingga nggak bisa datang tepat pada waktunya. Sambil saya nyupir mobil, saudara, menuju ke hotel itu, apa yang saya harus lakukan ya? Tapi Tuhan berkata, kebenaran harus di atas segalanya. Jadi saya berkata sama diri saya sendiri, Tuhan, aku mau nyatakan kebenaran. Apapun yang terjadi, saya akan tetap masuk. Apapun orang mau melihat saya akan tetap masuk dan akan menjelaskan bahwa karena kecapean saya ketiduran. Amin, saudara? Oke, saudara. Saya parkir mobil di hotel, saudara. Betul kan? Mulai masuk, saudara. Tuhan, kebenaran harus di atas segalanya. Kebenaran harus di atas segalanya. Benar, saudara, pintu-pintu sudah tertutup. Pintunya sudah tertutup. Berarti di dalam sudah mulai. Saudara, langsung saya buka, saudara. Begitu saya buka, jebret, begini saya kaget. Kenapa? Loh, kok mereka masih ngobrol, masih duduk-duduk, ada yang berdiri, ada yang ngobrol, minum kopi. Saudara masih minum kopi. Saya masuk aja nggak diperhatikan, saudara. Loh, ini udah jam 9 nih. Kok mereka masih ngobrol, masih padahal mulai meeting kan jam 8. Lalu saya tanya sama teman saya di sebelah, belum mulai ya? Teman saya berkata apa? Pak Bambang, pimpinan kita yang tertinggi, pesawatnya terlambat. Jadi belum datang, sebentar lagi dia mau dalam perjalanan dari airport ke hotel. Wah, jadi saya masih sempat ikut ngopi juga, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh, saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu terbatas berbicara. Tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus akan memberikan pencerahan lebih lagi, memberikan kekayaan lebih lagi bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup oleh kerajaan surga, yang hidup oleh pimpinan Tuhan, yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kami tidak sama dengan orang dunia. Kami adalah warga kerajaan surga yang sedang ada di dalam dunia untuk misi surgawi. Nama kami tercatat di dalam buku kehidupan. Kami adalah orang-orang yang hidup untuk misi surgawi sebagai apapun kami di dunia ini, untuk bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita perjamuan kudus. Ya. Ya. Rejected and alone, like a rose
took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and thought of me. Anda menghadap ke sana, menghadap ke sana. Mari bangkit berdiri Bapak dan Ibu sekalian. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Selanjutnya firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau telah menyatakan kasih-Mu dengan nyata melalui kehadiran-Mu sebagai rupa dalam rupa manusia Yesus Kristus, bukan untuk menghakimi dan menghukum, tapi mencurahkan darah dan menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan kami sekalian. Semua hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, supaya kami dibenarkan, supaya kami berkenan di hadapan Allah, supaya kami diselamatkan, sehingga ikatan dosa, ikatan kuasa iblis terlepas dan kami bebas menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami memakan tubuh Kristus. Mari saudara. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Oh, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa selain Yesus menyelesaikan dosa-dosa, selain Yesus menebus kami dari kuasa dosa dan ikatan-ikatan kutuk, Yesus juga tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kami, apapun, dimanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tidak pernah sendiri. Kami selalu bersama dengan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita minum darah Yesus. Ayat yang terakhir, Yohanes 6 ayat 57. Yesus berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup
oleh aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih menghadapi tahun 2025, untuk melaluinya, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini di tahun 2025. Walaupun kami melihat dosa semakin berkembang, kejahatan semakin meningkat di mana-mana. Lewat pemberitaan televisi kami melihat kejahatan manusia semakin berkembang luar biasa. Tapi kami tahu kami tidak hidup oleh dunia. Kami tidak bergantung kepada dunia, tapi kami hidup oleh kerajaan surga. Kami hidup oleh kasih Allah. Bahkan kasih Allah dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kami. Sehingga dunia tidak akan bisa lagi menipu kami. Kuasa iblis dan kuasa kegelapan tidak bisa lagi untuk menjatuhkan kami. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Yesus yang sama ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami pasti akan melewati tahun 2025 dengan baik bersama Tuhan, untuk tujuan Tuhan yang terbaik dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuanmu tidak pernah salah, tujuanmu tidak pernah keliru. Kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Crucified, left behind the soul, you live to die, rejected and alone, like a rose trembles on the ground. You took the fall and thought of me. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Berikut ada info dari Departemen Pemuda dan Remaja dalam hal pemberian sertifikat khusus bagi para pemuda dan remaja yang berhasil menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun di 2024 ini. Saya panggilkan Gembala Sidang dan Ketua Pemuda Remaja Bapak Henrich untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu, ini acara daripada Ketua Pemuda sangat bagus sekali, saudara. Jadi Ketua Pemuda ini mendorong anak-anak muda untuk mau membaca firman Tuhan setiap hari dengan harapan 1 tahun selesai. Ya, 1 tahun selesai. Jadi setiap hari mereka disuruh membaca merenungkan firman Tuhan. Pertama yang ikut banyak, betul ya? Yang ikut berapa orang? Ya, ada 15. 15 yang ikut, saudara. Sudah punya motivasi untuk mau ikut, itu udah bagus, saudara. Tapi yang lulus benar-benar selesai 1 tahun berapa orang? Ada sekitar 3 orang, cuman kita perwakilan hari ini. Oh, 3 orang. Ya. Jadi dari 15 orang itu yang lulus benar-benar selesai 1 tahun ada 3 orang, saudara. Tapi yang hadir 1 orang ya. Untuk ya. Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Berbicara tentang tahun baru, itu berbicara juga tentang kita manusia yang masih berada dalam lingkup ruang dan waktu, di mana kita percaya Tuhan kita di luar ruang dan waktu. Oleh karena itu tahun lalu dari Departemen Pemuda dan Remaja mengadakan pembacaan Alkitab setahun untuk boleh menyiapkan adik-adik kita, teman-teman kita yang masih muda bisa memiliki bekal untuk dewasanya, untuk di masa dewasanya nanti. Untuk itu saya berterima kasih dan mengapresiasi teman-teman pemuda semua yang ikut memulai pembacaan Alkitab di tahun 2024. Kita tetap semangat,
dan ini kita percaya menjadi jalan kita, menjadi cara kita untuk bisa melakukan komunikasi, untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan melalui pembacaan firman dan juga berkomunikasi dan mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan di setiap harinya. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat kepada adik kita, yaitu saya panggilkan ke depan. Langsung aja adik Gabriel, mari ke depan. Ya, inilah adik Gabriel. Sementara ini mewakili saja Pak. Memang ini bukan tentang lulus atau tidak lulus, tapi adalah pengalaman dan juga untuk membiasakan bagi teman-teman kita yang muda. Sebagai koordinator pemuda, kami salut dan mengapresiasi seorang Gabriel yang masih duduk di bangku SMA bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab setahun, di mana teman-temannya yang seumuran dia masih membaca novel, menonton anime atau komik Jepang. Namanya apa komik Jepang itu? Ya itu. Ya Gabriel, terima kasih. Mungkin ada kata-kata dari penggembala untuk Gabriel. Dan nanti masih ada teman-teman yang memang diwakili Gabriel akan mendapatkan sertifikat juga, tapi ini saat ini diwakili oleh Gabriel. Ya, oke. Ya, selamat aja. Selamat ya. Saya sampaikan ya sertifikat. Ada sertifikatnya saudara. Wah, bagus lagi sertifikatnya saudara. Luar biasa ya. Ya, sedikit lagi ada sedikit apresiasi juga untuk Gabriel dan juga teman-teman yang lain nanti. Jangan dilihat nilainya, cuman ini sebagai apresiasi untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Silakan diterima. Kami mengajak teman-teman Komet atau Pemuda Youth Cemerlang untuk kita lanjut di tahun 2025 ini, dan juga mungkin Bapak Ibu jemaat yang juga mau ikutan pembacaan Alkitab setahun, kami mengajak dengan penuh sukacita untuk lebih lagi menyelami isi dari hati Tuhan. Ya, berikutnya juga kita merasa bahwa 1 tahun ini kita pastinya sudah diberkati lewat para hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua. Dari bulan Januari sampai bulan Desember ini dengan tulus, dengan penuh semangat, dan pastinya juga kita perlu untuk memberikan apresiasi, memberikan berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita saat ini. Maka saya akan panggilkan untuk Gembala Sidang boleh maju ke depan, kemudian Pendeta Jupen juga boleh maju ke depan, Ibu Tini Manurung boleh maju ke depan, dan Bapak Freddy juga boleh maju ke depan. Dan saya undang untuk Ketua Natal dan Tahun Baru, Saudara Advent, untuk memberikan apresiasi atau berkat bagi para hamba Tuhan yang sudah melayani kita dengan tulus, dengan penuh semangat, dan pastinya memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setia dan Pak Freddy ini dengan setia dan rendah hati ya mengurusi ruangan gereja, kebersihan, kerapian gereja, termasuk ruang di sekretariat di lantai 5. Beliau yang ngurusi semua sehingga semuanya rapi, semuanya bersih, semuanya baik, saudara. Dan dilakukannya dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa ya. Kalau Pak Jupen kita tahu sendiri, dia hamba Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, amin. Melayani juga dengan sepenuh hati. Ya, ada pos PI di Depok yang sampai sekarang masih terus berlangsung, luar biasa. Ya, terima kasih ya. Ini kita mau dapat hadiah.
Wes. Amplopnya boleh dibuka nggak? Wah. Untuk yang pertama kita berikan apresiasi dan berkatnya kepada Bapak Gembala Sidang kita. Yang kedua, Bapak Pendeta Jupen yang juga sudah melayani kita dengan tulus, dengan penuh semangat, sehingga kita pastinya juga sangat diberkati. Kita berikan tepuk tangan juga. Berikutnya Ibu Tini Manurung sebagai sekretaris gereja yang mengurus perihal administrasi di gereja, yang pastinya juga memberkati dan menolong kita juga sebagai jemaat di tempat ini. Berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga Bapak Freddy sebagai pelayan Tuhan yang mengurus ruangan, kebersihan di tempat ini sehingga kita juga bisa beribadah, melayani dengan kenyamanan, dengan kebersihan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan juga untuk Bapak Freddy. Kita percaya semua para hamba Tuhan di tempat ini akan dipakai Tuhan, akan diberkati Tuhan. Dan dimanapun mereka berada boleh terus menjadi berkat, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu boleh meletakkan ucapan syukur perpuluhan di kotak-kotak yang sudah tersedia di depan. Sambil kita menyanyikan satu lagu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Saya undang untuk Pendeta Jupen boleh menutup ibadah kita saat ini. Shalom semua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih sudah datang beribadah pada hari ini. Kita mengawali tahun 2025 dengan doa, dengan ibadah, dengan hubungan persekutuan dan penyerahan sama Tuhan. Dan kita beriman tahun 2025, Tuhan pasti yang akan memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, dan tentunya akan memakai kita dengan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita menjadi saksi-saksinya. Haleluya. Kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga,
Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa yang sungguh sangat mulia, agung, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kau sudah menjaga, melindungi, bahkan memakai kami dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Tahun 2024 semua karena kasih Tuhan dikalau kami ada sebagaimana ada sampai detik ini. Dan kami beriman dan bersyukur Bapa di surga bahwa kami menjalani tahun 2025 ini, kami imani dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan, dan semua kami dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Bapa di surga dengan karunia, potensi-potensi Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami beriman bahwa kami semua dilimpahi dengan berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang sungguh mulia baik, kami bersyukur untuk semua yang terlibat dalam ibadah ini. Sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dan kami semua diberkati Tuhan. Dan juga bersyukur untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik Bapa di surga. Tuhan memberkati para panitia dan semua untuk kemuliaan sanjungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tiada kata yang bisa kami ucapkan pada hari ini atas karya besar lawatan-Mu Tuhan kepada kami. Dan kami sekali lagi bersyukur kami memasuki tahun 2025 ini dengan doa, dengan hubungan persekutuan penyerahan kepada Tuhan. Sekali lagi kami percaya penuh tahun 2025 ini kami percaya bahwa kami semua dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan juga dengan berkat-berkat tercurah dari surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kasih nama Yesus, kita akan menerima berkat dari Bapa kita di surga. Bapa di surga menumpangkan tangan untuk memberkati kita semua. Mari sambut berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Kasih dari Bapa kita di surga, anugerah dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, itulah selalu menghibur, menolong, menguatkan kita dimanapun kita berada. Dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali jemput kita semua terkecuali siapapun. Semua kita dijemput dan dibawa ke surga yang penuh kemuliaan itu. Di sana kita berbahagia bersorak-sorak, bukan 1000 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Kita berbahagia di surga yang penuh kemuliaan itu. Haleluya. Semua kita yang sudah terima berkat dari Bapa di surga, mari kita serentak berkata haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Ku beri Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua.